Perkenalkan, nama saya Bella Kristiani Berlimbong dengan NIM C0D023037. Saya dari Prodi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya dari kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, THR, dan prime. Pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemungutan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dari suatu pekerjaan jasa dan kegiatan. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh 1984, besarnya penghasilan kena pajak ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya atau imbalan yang dibayarkan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan berupa antara lain upah, gaji, bonus, gratifikasi, dan jasa produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pemotongan PPh 21. Yang pertama yaitu gaji pokok, merupakan penghasilan utama yang diterima oleh pegawai tetap. Yang kedua yaitu tunjangan jabatan, merupakan biaya jabatan yang diberikan kepada pegawai, biasanya sebesar 5% dari gaji pokok. Yang ketiga yaitu iuran jaminan hari tua atau JHT, merupakan premi yang dibayar oleh pemberi kerja untuk jaminan pensiun pegawai. Yang keempat yaitu THR atau tunjangan hari raya, merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai pada hari raya. Yang kelima yaitu bonus, merupakan imbalan tambahan yang diberikan kepada pegawai atas prestasi kerja. Yang keenam yaitu premi asuransi kesehatan kecelakaan kerja, jiwa, dan asuransi lainnya, merupakan premi yang dibayar oleh pemberi kerja untuk asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dan asuransi lainnya yang diberikan kepada pegawai. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jasa produksi. Jasa produksi. Jasa produksi merujuk pada layanan yang menyediakan fasilitas dan keahlian untuk memproduksi barang atau produk bagi perusahaan atau individu. Contoh jasa produksi yaitu merupakan kontrak, manufaktur, studio film dan video, serta layanan percetakan dan pengemasan. Jenis jasa produksi yaitu kontrak manufaktur, outsourcing, dan pengemasan. Manfaat jasa produksi. Yang pertama yaitu efisiensi biaya, merupakan mengurangi manfaat jasa produksi. Yang pertama yaitu efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan untuk investasi besar dalam fasilitas produksi dan peralatan. Yang kedua yaitu fokus pada kompetensi utama, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada aspek lain dari bisnisnya, seperti pemasaran dan penjualan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, memberikan fleksibilitas dalam skala produksi dan dapat menyesuaikan dengan perubahan permintaan pasar. Perhitungan jasa produksi. Sebuah perusahaan pakaian membuat baju. Berikut adalah data untuk periode tertentu. Yang pertama yaitu biaya bahan baku sejumlah 50 juta, biaya tenaga kerja langsung 30 juta, biaya overhead atau sewa pabrik, utilitas, dan lain-lain sejumlah 20 juta. Jumlah unit yang diproduksi yaitu 5.000 baju. Langkah pertama yaitu hitung total biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead. Total biaya produksi yaitu 50 juta, tambah 30 juta, tambah 20 juta. Langkah kedua yaitu hitung biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit sama dengan total biaya produksi bagi jumlah unit yang diproduksi. Biaya produksi per unit sama dengan 100 juta dibagi 5.000 sama dengan hasilnya yaitu 20.000. Langkah ketiga yaitu tentukan margin keuntungan. Misalkan perusahaan ingin mendapat margin keuntungan sebesar 25%. Harga jual per unit sama dengan biaya produksi per unit kali 1 tambah margin keuntungan. Harga jual per unit sama dengan 20.000 kali 1 tambah 0,25, hasilnya yaitu 20.000 kali 1,25 sama dengan 25.000. Jadi harga jual baju untuk mencapai margin keuntungan 25% adalah 25.000. Kedua yaitu tantiem. Tantiem adalah bonus atau
insentif tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian tertentu seperti target kinerja atau kontribusi yang signifikan. Tantiem merupakan insentif tambahan yang diberikan pada karyawan sebagai penghargaan atas pencapaian tertentu dalam perusahaan. Manfaat tantiem yaitu 1. Meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu mendorong budaya kerja yang positif. Yang keempat yaitu meningkatkan loyalitas karyawan. Metode umum menghitung tantiem. Yang pertama yaitu persentase dari laba bersih. Tantiem dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, kontribusi perorangan. Tantiem juga bisa dihitung berdasarkan kontribusi individu karyawan terhadap pencapaian target tertentu di perusahaan. Yang ketiga yaitu berdasarkan target. Perusahaan juga dapat memberikan tantiem kepada karyawan berdasarkan pencapaian yang telah ditetapkan seperti total penjualan atau jumlah produksi. Perhitungan tantiem yaitu yang pertama, karyawan A memiliki gaji 5 juta dan mendapat skor B berupa tantiem yang diterima karyawan A jika tantiem diberikan sebesar 7% gaji. Jawabannya yaitu tantiem yang diterima karyawan A adalah 7% dari 5 juta, yaitu tantiem sama dengan 0,07 kali 5 juta sama dengan 350.000 tantiem. Sama dengan 0,07 kali 5 juta sama hasilnya yaitu 350. Jadi karyawan A akan menerima tantiem sebesar 350.000. Yang ketiga yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemberian dalam arti luas yang meliputi berbagai bentuk imbalan atau hadiah. Hukum gratifikasi yang pertama yaitu pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, CO Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap bila berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang kedua yaitu pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, CO Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 per PMK 06 tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 PMK 09 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Gratifikasi yang pertama yaitu penghasilan bruto. Seorang pegawai negeri menerima gratifikasi sebesar 1 juta. Yang kedua yaitu penghasilan lain. Selain gratifikasi, pegawai tersebut juga menerima gaji bulanan sebesar 5 juta. Yang ketiga yaitu penghitungan PPh pasal 21, penghasilan bruto sama dengan 1 juta atau gratifikasi tambah 5 juta hasil dari gaji sama dengan 6 juta. Tarif PPh pasal 21 yaitu yang pertama, jika penghasilan bruto kurang dari 60 juta, tarif adalah 5%. Jika penghasilan bruto lebih dari 60 juta, tarif adalah 15%. PPh pasal 21 yang pertama yaitu jika penghasilan bruto kurang dari 60 juta, PPh sama dengan 5% dari 6 juta sama dengan 300.000. Yang kedua yaitu jika penghasilan bruto lebih dari 60 juta, PPh sama dengan 15% dari 6 juta sama dengan 900.000. THR dan bonus. THR dan bonus adalah tunjangan hari raya atau disingkat THR, adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada
pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan di Indonesia. Pajak bonus atau lebih spesifiknya pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 dikenakan atas penghasilan tidak teratur yang diterima oleh karyawan, termasuk bonus tunjangan hari raya atau THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan imbalan sejenis lainnya. Aturan pemberian THR berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha pada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan. Fungsi THR yaitu kepedulian perusahaan adalah THR bukan hanya sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada para pekerja atau buruh, tetapi juga diharapkan pada meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan. Menghitung pajak bonus karyawan atau PPh 21 atas bonus dan THR. Contoh perhitungan PPh 21 atas bonus akhir tahun seorang karyawan bernama Dikta yang sudah bekerja selama 3 tahun. Gaji setiap bulan yang diterimanya adalah sebesar 7 juta. Status Dikta saat ini sudah berkeluarga, tetapi belum memiliki anak. Berapakah jumlah bonus Dikta yang dapat setelah dipotong pajak? Tahap pertama yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal penghasilan dalam 1 bulan yaitu 7 juta. Penghasilan bruto dalam setahun yaitu 12 kali 7 juta sama dengan 84 juta. Biaya jabatan PPh 21 5% kali 84 juta sama dengan 4.200.000. Penghasilan neto sama dengan 84 juta kurang 4.200.000 sama dengan 79.800.000. PTKP menikah dan belum memiliki anak yaitu 58.500.000. PKP-nya yaitu 79.800.000 kurang 58.500.000 sama dengan 21.300.000. PPh terutang setahun yaitu 5% kali 21.300.000 sama dengan 1.605.000. PPh terutang sebulan yaitu 1.065.000 bagi 12 sama dengan 88.750. Jadi PPh terutang Dikta adalah sebesar 1.065.000 per tahun atas 88.750 per bulan, di mana angka pajak ini biasanya akan tertera pada slip gaji karyawan. Tahap kedua yaitu pajak atas THR. THR atau sama dengan 1 kali gaji 7 juta. Penghasilan bruto yaitu 84 juta tambah 7 juta sama dengan 91 juta. Biaya jabatan 5% kali 91 juta sama dengan 4.550. Penghasilan neto bonus yaitu 91 juta kurang 4.550 sama dengan 86.450.000. PTKP menikah dan belum memiliki anak 58.500. PKP yaitu 86.450 kurang 58.500 sama dengan 20.950. PPh terutang setahun yaitu 5% kali 27.950 sama dengan 1.395.000. Tahap ketiga yaitu PPh THR terutang setahun yaitu 1.355.500 kurang 1.065.000 sama dengan 332.500 perak. Jadi PPh 21 THR terutang imam adalah sebesar 332.500. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan untuk penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun. Yang kelima yaitu premi. Premi adalah salah satu komponen terpenting. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi. Dengan kata lain, premi asuransi adalah biaya yang ditanggung dan harus dibayar nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Umumnya, sistem pembayaran premi adalah bulanan, namun hal tersebut kembali lagi ke perusahaan dan kesepakatan di awal. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi adalah disetujui oleh pemegang
polis untuk dibayar berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Tujuan premi dan jenis premi. Tujuan premi yaitu yang pertama mendapatkan pemerataan biaya, yang kedua yaitu memperoleh jaminan perlindungan. Jenis-jenis premi yaitu yang pertama premi asuransi kesehatan, yang kedua premi asuransi jiwa, yang ketiga premi asuransi pendidikan, yang keempat premi asuransi kecelakaan diri, yang kelima premi asuransi perjalanan, yang keenam premi asuransi properti, yang ketujuh yaitu premi asuransi kendaraan. Perhitungan premi yaitu jumlah pertanggungan, misalkan 100 juta, tarif premi yaitu misalkan 100 juta per bulan. Jumlah tanggungan misalkan 3 orang atau istri dan 2 anak. Perhitungan premi. Jumlah premi yang harus dibayarkan yaitu sama dengan tarif premi kali jumlah tanggungan. Jumlah premi yang harus dibayarkan yaitu tarif premi kali jumlah tanggungan. Jumlah premi yang harus dibayar yaitu 100.000 kali 3 sama dengan 300.000. Jumlah premi yang harus dibayarkan yaitu 100.000 kali 3 yaitu 300.000 per bulan. Jadi premi asuransi jiwa untuk 3 orang dengan jumlah pertanggungan 100 juta dan tarif premi 100.000 per bulan adalah 30.000 per bulan. 300.000 per bulan.